Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia Diana Fitriani dari kelas IPS A. Saya akan membahas tentang teori-teori kependudukan. Oke, yang pertama, kita harus tahu apa itu kependudukan. Nah, pengertiannya adalah kependudukan secara etimologi adalah kependudukan atau demografi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan graphein yang berarti menulis. Nah, sedangkan secara terminologi, kependudukan atau demografi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Nah, pada ilmu ini meliputi apa saja? Pada ilmu ini meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Selain itu juga pada kependudukan juga membahas bagaimana jumlah penduduk mengalami perubahan setiap waktu yang dikarenakan kelahiran, kematian, migrasi maupun penuaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas teori-teori kependudukan. Ada 3. Yang pertama teori Malthusian, yang kedua aliran Marquis, yang ketiga aliran Neo-Malthusian. Kita lanjut. Pada teori aliran Malthusian atau Thomas Robert Malthus merupakan orang pertama yang mengemukakan teorinya tentang penduduk, dan dia berpendapat bahwa yang pertama, penduduk bumi apabila dibiarkan tanpa adanya pembatasan maka akan berkembang biak dan memenuhi permukaan bumi. Sedangkan yang kedua, manusia hidup perlu adanya bahan pangan. Sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat atau tidak dihitung dibanding laju pertumbuhan penduduk. Nah, dalil yang dikemukakan Malthus yaitu tadi bahwa jumlah penduduk cenderung meningkat secara geometris, sedangkan kebutuhan hidup real dapat meningkat secara aritmatik. Nah, menurut pendapat Malthus ini ada beberapa faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia, yaitu dengan cara yang ketiga ini. Agar dapat keluar dari masalah tersebut, maka pertumbuhan penduduk harus dibatasi dengan cara preventive check dan positive check. Nah, preventive check itu yaitu faktor yang menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral Lestine, yang termasuk di antara lain yang pertama penundaan masa perkawinan, pengendalian hawa nafsu, pantangan kawin itu. Nah, yang kedua adalah positive checks, yaitu faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain yang pertama bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, peperangan. Itu. Nah, selanjutnya kita lanjut pada teori aliran Marquis. Nah, garis umumnya adalah dasar pegangan Marquis adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, aliran Marquis ini tidak sependapat dengan aliran Malthus tadi. Menurutnya, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah menjadi tekanan penduduk terhadap bahan pangan, akan tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja. Hal ini yang terjadi misalnya di negara kapitalis. Nah, dia juga beranggapan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau angka kelahiran, semakin tinggi produk yang dihasilkan juga. Dengan hal ini, tidak perlu diadakan pembatasan penduduk, itu menurutnya. Nah, untuk selanjutnya dia beranggapan bahwa yang pertama populasi manusia tidak menekan makanan tetapi mempengaruhi kesempatan kerja, seperti yang dianggap Marquis tadi. Yang kedua, kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil hak sebagian para buruh. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya. Jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya.
Ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran. Dan ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal tentang pandangan awal Marquis ini. Untuk selanjutnya adalah aliran neo-Malthusian atau Garrett Hardin dan Paul Ehrlich. Mereka beranggapan bahwa bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan makanan sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. Anggapan ini ada pada sekitar tahun 1960 sampai 1970-an dari foto-foto yang diambil dari luar angkasa. Nah, pada abad ke-20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. Teori Malthus yang tadi mulai diperdebatkan kembali. Nah, kelompok ini mendukung aliran Malthus, akan tetapi kelompok ini tuh lebih radikal, yang sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan cara-cara preventive check, yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Seperti tadi, tujuannya adalah untuk mengurangi angka kelahiran. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan data kependudukan Kecamatan Stocayan yang dilihat dari seks rasio atau jenis kelamin. Yang pertama, ini merupakan data penduduk tahun 2014 di Kecamatan Stocayan. Laki-lakinya berjumlah 23.550 dan perempuannya berjumlah 24.120. Jadi total keseluruhan tahun 2014 adalah 47.670 dengan seks rasionya 98. Dan ini adalah data penduduk 2018. Tahun 2018 data penduduk laki-laki itu 27.826 dan penduduk perempuan itu 27.722. Nah, antara perbandingan 2014 dan 2018, di sini juga ada data 2015, 16, 17, 18, itu menunjukkan bahwa setiap tahun itu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dan dari data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk sangatlah pesat. Hal inilah yang menjadi sebuah pertimbangan besar pemerintah untuk mengendalikan angka kelahiran. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah memiliki solusi yang cukup untuk mengatasi sedikit dari permasalahan tersebut. Salah satu solusi pemerintah yang dilakukan dan diterapkan di Indonesia adalah KB atau alat kontrasepsi. Nah, dengan adanya KB ini membuktikan bahwa meskipun tidak sebanyak untuk mengurangi suatu permasalahan ini, akan tetapi ini cukup berperan untuk Indonesia, untuk kependudukan Indonesia, meskipun sedikit. Nah, ini merupakan data KB yang telah terlaksana di Kecamatan Stocayan. Nah, hal ini menunjukkan semakin tingginya dari 2016, 2017, 2018 itu pengguna KB itu semakin meningkat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran penduduk Kecamatan Stocayan. Itu contoh datanya. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Dan semoga menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum.